Baru-baru ini ada sebuah rumor yang datang dari insider-insider yang punya kredibilitas tinggi untuk membocorkan plot maupun rahasia-rahasia tentang proyek-proyek film MCU. Dan kali ini rumornya mengatakan bahwa film Captain America keempat atau Captain America New World Order nanti akan menampilkan upaya Sam Wilson sebagai Captain America yang akan menghentikan upaya Thunderbolt Ross yang kini sudah menjabat menjadi Presiden Amerika yang berusaha untuk ngeklaim adamantium di sebuah pulau, dan pulau itu adalah Tiamut yang sudah tampil dalam film Eternal garapan Chloe Zhao. Kabar ini datang dari the one and only Daniel Richman atau Daniel RPK yang juga sekaligus menambahkan bahwa pulau tersebut akan disebut sebagai Genosha, yang mana pulau Genosha sangat erat kaitannya dengan X-Men. Namun beberapa waktu kemudian salah satu insider lainnya membenarkan separuh spekulasi tersebut namun membantah separuhnya lagi, dan ini datang dari insider My Time to Shine Hello, di mana dia mengatakan bahwa memang benar Tiamut akan dieksplor oleh Amerika, namun tidak akan ada penyebutan nama pulau tersebut sebagai Genosha, dan pulau yang dimaksud tidak memiliki nama karena ketidaktahuan umat manusia tentang Tiamut. Nah, sekarang kita bakalan ngebahas mengenai teori dan spekulasi yang satu ini. So, Varian, let's talk about it. Berdasarkan rumor yang telah beredar di kalangan fanbase MCU tadi, sepertinya kita bisa nge-breakdown beberapa poin yang mungkin akan mengarahkan kita kepada sebuah teori tentang apa yang akan terjadi di film Captain America New World Order nanti. Yang pertama adalah Tiamut, yang kedua adalah Sam Wilson, dan yang ketiga adalah Thaddeus Thunderbolt Ross. Kita coba bahas dulu mengenai Tiamut. Tiamut ini merupakan bibit atau mungkin bisa dibilang sebagai anak celestial yang sudah ditanamkan oleh Arishem the Judge di dalam perut bumi, di mana dia akan lahir setelah jumlah populasi manusia di bumi mencukupi, di mana Tiamut menyerap energi dari sumber kehidupan yang ada di permukaan bumi yang akan membuatnya siap lahir, dan kelahirannya itu disebut dengan emergence. Inilah yang berusaha untuk dihentikan oleh Eternals setelah mengetahui rahasia besar di balik penciptaan planet tersebut oleh Celestial. Di ending film Eternals, Sersi dengan menggunakan kekuatannya yang mampu merubah materi semua objek yang dia sentuh akhirnya berhasil menggagalkan kelahiran Tiamut, dan dengan bantuan Unimind dan dari Tiamut sendiri, Sersi berhasil mengubah Tiamut menjadi bebatuan marmer, dan selamatlah bumi dari kiamat. Tiamut sendiri merupakan salah satu Celestial yang dalam komik dia dikenal sebagai Tiamut the Dreaming Celestial, sementara di MCU gelarnya diganti di mana dia disebut sebagai Tiamut the Communicator. Akibat dari tindakan Sersi dan Eternals tersebut, akhirnya Arishem memutuskan untuk menculik paksa Sersi, Phastos, dan Kingo untuk dimintai keterangan yang akan menjadi pertimbangan bagi Celestial, dalam hal ini Arishem the Judge, untuk kembali ke bumi dan memulai penghakimannya. Beberapa saat yang lalu juga sempat beredar kabar bahwa MCU sedang mengembangkan sebuah cerita yang baru-baru ini diceritakan dalam komik, yaitu sebuah cerita crossover Avengers, X-Men, Eternals, Judgment Day yang cukup masuk akal untuk diceritakan di proyek selanjutnya. Setelah film Eternals, sejauh ini masih belum ada petunjuk yang mengarah kepada manusia mengetahui atau bertanya-tanya tentang kemunculan Tiamut yang berhasil dirubah oleh Sersi menjadi bebatuan di ending film Eternals. Hingga kemudian datanglah rumor dari kedua insider tersebut yang menyebut bahwa Tiamut ternyata akan menjadi sebuah pulau, di mana salah satunya mengatakan bahwa pulau Tiamut itu akan disebut oleh manusia sebagai Pulau Genosha. Pulau Genosha sendiri pertama kali diceritakan dalam komik Uncanny X-Men isu nomor 235 yang dirilis pada tahun 1988. Genosha ini adalah sebuah pulau kecil yang berbentuk mirip seperti bulan sabit yang terletak di Samudra Hindia, di mana pulau ini memiliki dua kota besar, yaitu Carrion Cove dan Hammer Bay sebagai ibu kotanya. Luas daratannya sendiri mencapai 1286 mil persegi. Pada dasarnya, sejarah mencatat Genosha ini merupakan sebuah pulau yang tidak berpenghuni, lalu ditemukan oleh bangsa Eropa pada abad ke-16 dan menjadi titik transit perdagangan antara Afrika dan Asia. Lalu di era modern, Genosha berkembang menjadi sebuah negara dan dianggap sebagai salah satu yang terkaya di dunia. Namun kekayaan bangsa tersebut ternyata dengan menggunakan mutant sebagai budaknya. Pemerintah di sana menguji warganya dan setiap mutant dicabut hak dasarnya. Pulau ini memang sangat erat kaitannya dengan mutant, terutama X-Men, di mana tercatat Magneto pernah menjadi penguasa di pulau
pulau tersebut. Dan ini bahkan sempat terlihat dalam film X-Men Dark Phoenix. Tentu saja cerita tersebut akan jauh berbeda dengan versi Marvel Cinematic Universe nantinya. Karena jika Tiamut dianggap sebagai sebuah pulau, maka ini adalah sebuah pulau baru yang akhirnya ditemukan oleh manusia. Jika memang nantinya pulau ini akan disebut sebagai Geonosa, sebenarnya akan ada satu kesamaan dengan source materialnya, di mana kebangkitan Tiamut atau terjadinya emergence dalam film Eternals terjadi di sebuah gunung berapi aktif yang letaknya berada di Samudra Hindia. Dalam komik, Pulau Geonosa memang terletak di Samudra Hindia. Dalam series She-Hulk Attorney at Law, sebuah artikel berita online melaporkan tentang keberadaan Tiamut ini yang mencuat dari lautan, dan manusia menganggap fenomena tersebut sebagai kemunculan sebuah patung manusia. Kabar selanjutnya mengatakan satu hal yang diinginkan oleh pemerintah Amerika untuk mengekspos atau mengeksplorasi Tiamut tersebut adalah karena pulau tersebut memiliki kandungan adamantium. Seperti yang kita tahu, adamantium merupakan salah satu jenis logam terkuat yang ada di Marvel Universe bersama-sama dengan vibranium. Lalu, kalau kita berbicara mengenai adamantium, maka kita tidak akan mungkin bisa lepas dari sosok Wolverine. Jenis logam terkuat yang satu ini pertama kali diceritakan dalam komik Avengers isu nomor 66 yang dirilis pada tahun 1969, di mana adamantium merupakan paduan baja buatan manusia yang hampir tidak bisa dihancurkan, dan komposisi kimianya sangat dirahasiakan oleh pemerintah Amerika Serikat. Adamantium sebenarnya bukan unsur logam alami, di mana jenis logam ini bisa memotong hampir semua zat yang dikenal di bumi, kecuali Shield Captain America. Tentu saja ini akan sangat berbeda kalau kita berbicara mengenai vibranium, yang pertama kali diceritakan dalam komik Daredevil isu nomor 13 yang dirilis pada tahun 1965, di mana dalam komik tersebut vibranium disebut sebagai antimetal. Lalu kemudian dalam komik Fantastic Four isu nomor 53 yang dirilis pada tahun 1966, diceritakan bahwa vibranium berasal dari Wakanda. Sejarah vibranium sendiri dari source materialnya dengan di MCU hampir sama, di mana vibranium merupakan logam langka yang mengendap pertama kali di bumi akibat meteorit sekitar sejuta tahun yang lalu. Sejarahnya sendiri bisa kita lihat dalam film Black Panther pertama. Lalu kemudian dalam film Black Panther Wakanda Forever, berbagai negara di seluruh belahan dunia ternyata sangat terobsesi untuk memiliki dan menguasai vibranium. Maka dilakukanlah berbagai macam eksplorasi yang terjadi di berbagai tempat, hingga akhirnya terungkap bahwa vibranium ternyata tidak hanya ada di Wakanda saja. Vibranium juga terdapat di Talokan yang letaknya berada di Samudra Atlantis. Seperti kata Shuri, bahwa kemungkinan ada pecahan meteorit lain yang terjatuh di belahan bumi lain, dan itulah yang menyebabkan vibranium tidak hanya berada di Wakanda saja. Jika kita mengaitkannya dengan film Eternals, maka ada kemungkinan vibranium ini sebenarnya diciptakan oleh Celestial juga, dan bahkan bukan tidak mungkin tubuh Celestial yang ukurannya sangat besar itu kemungkinan berbahan vibranium. Dan jika memang benar demikian, maka kemungkinan struktur tubuh dari Tiamut the Communicator juga sebenarnya terdiri dari unsur-unsur vibranium. Hanya saja karena Sersi memiliki kekuatan transmutasi yang mampu mengubah material objek yang dia sentuh, membuat unsur-unsur logam yang ada dalam tubuh Tiamut mengalami perubahan struktur kimia yang cukup besar. Memang terlihat seperti sebagai sebuah bebatuan marmer, namun bukan tidak mungkin di balik lapisannya masih terkandung logam yang diincar oleh pemerintah Amerika. Jika dikaitkan dengan film Black Panther Wakanda Forever, Amerika sangat terobsesi untuk memiliki dan menguasai vibranium. Sama halnya dengan seperti yang diungkap oleh Valentina Allegra da Fontaine kepada Agen Rose. Dengan Wakanda dan Talokan akhirnya memilih untuk menutup diri dan saling melindungi satu sama lain dari upaya negara-negara luar yang berniat untuk mengeksplorasi vibranium mereka, maka ini membuat pemerintah Amerika tidak akan tinggal diam dan akan terus mencari source vibranium lainnya dan membawa mereka menuju ke Tiamut hingga mendapatkan logam yang mereka butuhkan. Lalu kemudian dalam penelitiannya, logam yang mereka temukan tersebut ternyata bukan vibranium, namun masih termasuk salah satu logam yang cukup kuat, dan melalui berbagai macam penelitian dan eksperimen, mereka akhirnya menemukan jenis logam kuat baru yang bisa menjadi tandingan vibranium, dan itu adalah adamantium. Sampai dengan di titik ini, saya masih belum pengen mengaitkan adamantium ini dengan sosok Wolverine, meskipun memang sudah ada petunjuk melalui series She-Hulk Attorney at Law melalui sebuah artikel di internet yang memperlihatkan judul berita seorang pria yang bertarung di bar dengan cakar logam di tangannya. Tapi bisa saja sampai di titik ini di MCU, pemerintah Amerika sebenarnya sudah menemukan Tiamut ini sejak dari awal. Setelah Sersi melumpuhkan Tiamut, lalu mereka menemukan logam yang mereka butuhkan untuk dilakukan penelitian dan berbagai macam eksperimen. Lalu kemudian pemerintah Amerika berniat untuk menciptakan super soldier mereka kembali, dan yang
menjadi salah satu kelinci percobaan adalah Logan. Dan itulah yang bisa membuat Logan kini eksis di MCU. Meskipun teori ini masih terlalu liar. Tapi keberadaan intelijensia dalam series She-Hulk Attorney at Law bisa menguatkan teori tersebut, di mana intelijensia kini menjadi sebuah organisasi yang bergerak di penelitian ilmiah dan mungkin saja terikat dengan pemerintah Amerika, di mana mereka melakukan berbagai macam penelitian, tidak hanya seputar logam terkuat saja. Mereka bahkan berniat untuk menciptakan serum super soldier sintetis seperti yang kita lihat di series She-Hulk Attorney at Law. Kita beralih ke poin kedua, Sam Wilson. Dalam series The Falcon and Winter Soldier, Sam Wilson akhirnya berhasil mendapatkan kembali Shield Kapten Amerikanya, dan dia akhirnya mengklaim dirinya sebagai Kapten Amerika baru untuk menggantikan Steve Rogers, di mana dalam ending Avengers Endgame, Steve Rogers tua sudah mewariskan Shield Kapten Amerika dan memilih Sam Wilson untuk menjadi penggunanya karena dia dianggap layak untuk menjadi Kapten Amerika. Masalahnya, Sam Wilson bukan super soldier. Sam Wilson hanya manusia biasa yang memegang mantel tersebut, sehingga untuk menggagalkan upaya dan rencana Thaddeus Thunderbolt Ross, maka dia tentu saja akan membutuhkan tim yang akan membantu misinya untuk menggagalkan rencana jahat dari Thaddeus Thunderbolt Ross yang kini sudah menjadi presiden Amerika. Inilah yang mungkin akan menjadi cikal bakal pembentukan New Avengers, di mana Sam Wilson akhirnya bergerak untuk membentuk tim Avengers baru di Marvel Cinematic Universe, yang mana setiap anggotanya sudah pernah kita bahas di video kita sebelumnya. Poin yang terakhir adalah Thaddeus Thunderbolt Ross. Seperti yang sudah kita tahu, karakter ini akhirnya di-recast setelah William Hurt tutup usia, dan penggantinya adalah Harrison Ford. Di bawah kepemimpinannya, Amerika tenggelam dengan obsesinya untuk menjadi negara yang paling kuat di dunia dengan melakukan berbagai macam upaya. Dalam film Black Panther Wakanda Forever, dalam pertemuannya dengan Valentina Allegra de Fontaine dan agen Everett Ross, pejabat militer Amerika bahkan dengan terang-terangan mengatakan bahwa presiden sudah siap untuk melakukan destabilisasi untuk Wakanda atas keputusan mereka untuk menyembunyikan diri dan menyembunyikan vibranium mereka. Negara ini akhirnya ketahuan kalau sudah tenggelam dengan obsesinya untuk menguasai seluruh sumber daya alam terkuat yang bisa mereka gunakan untuk memperkuat kekuatan militer mereka, di mana sejauh ini Wakanda merupakan negara yang paling kuat dari segi teknologi dan kekuatan militer. Ditambah lagi, mereka kini sudah memiliki aliansi, yaitu Talokan, yang juga memiliki teknologi yang tidak kalah jauh lebih modern, ditambah lagi dengan pasukannya yang tidak terbatas. Maka Thaddeus Ross sangat besar kemungkinan memang sudah bekerja dengan intelijensia untuk melakukan berbagai macam penelitian, dan bahkan bukan tidak mungkin Thaddeus Ross akan mengkonsumsi serum ciptaan intelijensia yang akan mengubah dirinya menjadi Red Hulk. Dan film ini kemungkinan akan menjadi cikal bakal terbentuknya sebuah super grup milik pemerintah yang sudah berulang kali kita bahas, yaitu Thunderbolt. Hal ini juga cukup masuk akal, mengingat setelah film Captain America New World Order, fase kelima Marvel Cinematic Universe akan ditutup dengan film crossover terbaru mereka yang berjudul Thunderbolt. Dengan potensi cerita seperti ini, maka kemungkinan kita akan bisa melihat kembali potensi Civil War kedua yang akan melibatkan New Avengers yang akan dipimpin oleh Sam Wilson sebagai Captain America dan Thunderbolt yang akan dipimpin oleh Thaddeus Ross. Itu dia beberapa hal yang bisa kita spekulasikan melalui rumor dan kabar yang beredar dari insider Daniel RPK dan My Time to Shine Hello tentang film Captain America New World Order yang akan mengeksplorasi logam terkuat di MCU lainnya selain vibranium, yaitu adamantium. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian punya spekulasi atau teori lainnya yang mungkin terfikirkan dalam kepala kalian? Jangan sungkan tambahkan di kolom komentar di bawah ya varian. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, dan juga terima kasih buat kalian yang sudah ikutan bergabung di membership community. Juga terima kasih buat kalian yang sudah memberikan super thanks-nya untuk video ini. Dan ayo bantu teman-teman dan saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan uluran tangan kalian melalui semangatbantu.com. Linknya saya sertakan di kolom deskripsi di bawah. It's time pamit to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.